Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Okay, today's lesson we're gonna talk about adverb clause. Do you ever hear about adverb clause? Okay, actually there are many kind of clause ya. Ada adjective clause, ada adverb clause, ada noun clause gitu. So sebenarnya clause itu apa sih gitu? Clause is a group of word that contains subject and verb. Jadi clause itu adalah gabungan dari beberapa kata yang di dalamnya terdapat subjek dan verb. Nah, fungsi dari verb tersebut adalah to explain the word atau modified verb. Explain the verb, jadi dia menjelaskan si verb tersebut. Nah, here adverb clause itu adalah dependent clause. Jadi dia kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri alias dia membutuhkan kalimat lain sebagai pelengkap atau penjelas gitu ya. Jadi dependent clause itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. It cannot stand alone gitu. Dia butuh kalimat lain. Nah, untuk menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, we need conjunction. Do you still remember? Conjunction adalah kata hubung. Nah, di sini kita pakai subordinate conjunction. Nah, ini adalah example dari subordinate conjunction. Jadi yang pertama itu adalah subordinate conjunction yang bermakna reason atau menunjukkan alasan. Kita bisa pakai because dan since. Terus selanjutnya ada subordinate conjunction yang bermakna construct atau kebalikan. Kita bisa pakai although, ada juga whereas, seperti itu. Terus selanjutnya ada subordinate conjunction yang menunjukkan waktu. Kita bisa pakai when dan while. Terus ada juga comparison, jadi maknanya adalah membandingkan. Itu dia yang pakai er dan then. Contohnya kayak smaller, bigger, faster, seperti itu. Terus selanjutnya ada purpose gitu. Jadi subordinate conjunctionnya maknanya menunjukkan tujuan. Kita bisa pakai so that. Nah, biar kalian gak bingung, Miss mau kasih contoh langsung kalimatnya. Oke. Nah, di sini kalimatnya itu I cannot buy a new car although I'm very rich. Jadi ini sebenarnya ada dua kalimat yang digabungkan. Kita bisa lihat langsung conjunctionnya ya, although di situ. Nah, yang mana sih yang dependent clause, yang mana sih yang independent clause gitu. Kalau dependent dia yang nggak bisa berdiri sendiri, itu yang disebut adverb clause. Kalau misalnya dia bisa berdiri sendiri, itu berarti independent clause. Nah, di sini dependent clause-nya adalah although I'm very rich. Karena kalau misalnya dia berdiri sendiri, although I'm very rich, kan aneh kan? Walaupun saya kaya, dah. Kenapa gitu kan? Tapi kalau misalnya yang I cannot buy a new car, dia bisa berdiri sendiri. Misalnya kamu ngomong sama teman kamu, I cannot buy a new car. Oh ya udah, berarti maknanya saya tidak bisa membeli mobil baru. Tapi kalau misalnya although I'm very rich, itu kalimatnya menggantung. Jadi dia butuh kalimat lain, seperti itu. Nah, ini kalau kita coba analisis, kita coba analyze, di sini subjeknya ada I. Terus verbnya adalah cannot buy. Terus subordinate conjunctionnya adalah although. Terus adverb clause-nya adalah although I'm very rich. Seperti itu. Kita next ke kalimat selanjutnya ya. I teach English because I love it. Nah, cari conjunctionnya yang mana tuh, because. Berarti kita langsung bisa temui mana yang adverb clause atau dependent clause yang nggak bisa berdiri sendiri. Because I love it. Kalau misalnya kalian cuma ngomong because I love it, nah berarti itu kalimatnya menggantung. I love it, it-nya apa gitu kan, menggantung. Tapi kalau misalnya I teach English, nah itu berarti dia bisa disebut dengan independent clause. Oh, saya mengajar bahasa Inggris, udah jelas gitu. Cuman kalau misalnya ujuk-ujuk because I love it, itu dia kalimatnya nggak jelas, menggantung, atau kita sebutnya dependent clause. Kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri. Kita coba analyze lagi ya, mana subjek, mana verb, mana subordinate conjunction. Ya, subjeknya I, verbnya adalah teach, subordinate conjunctionnya because, dan adverb clause-nya adalah because I love it. Seperti itu. Satu lagi contoh kalimat biar kalian semakin paham ya. Dinda will work at her father's office when she graduates from her college. Dinda akan bekerja di kantor ayahnya ketika dia lulus dari kuliah, ketika dia lulus kuliah. Nah,
Di sini adverb clause-nya yang mana atau yang mana yang tidak bisa berdiri sendiri? Oke, ya benar. When she graduate from her college, itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya tiba-tiba ngomong ketika dia lulus kuliah, terus kenapa gitu kan, berarti dia butuh kalimat lain sebagai pelengkap. Tapi kalau misalnya cuma ngomong Dinda will work at her father's office, oh Dinda akan kerja di kantor bapaknya gitu, oh it's okay gitu, kalimatnya udah jelas. Cuman kalau misalnya yang when she graduate from her college, itu dia harus diberikan kalimat selanjutnya sebagai pelengkap atau penjelas. Nah, kita analyze lagi, subjeknya adalah Dinda, verbnya adalah will work, terus subordinate conjunctionnya when, terus adverb clause-nya adalah when she graduate from her college. Seperti itu. Sudah paham? Gampang ya, intinya adverb clause itu adalah dependent clause, terus kita butuh subordinate conjunction yang tadi itu yang mengandung reason, mengandung purpose, seperti itu. Nah, terus oke. Nah, kita langsung let's practice aja ya. Karena kalau nggak practice nanti dia ngilang itu aja apa yang disampaikan. Oke, di sini I have 10 sentences. Nah, I want you to analyze the sentence, mana subjeknya, mana verbnya, mana subordinate conjunctionnya, mana adverb clause-nya. Nah, Miss kasih contoh satu. Di sini kita lihat, look at the sentence number 1. My teacher give me a reward since I get 100 for the exam. Guru saya memberikan saya hadiah karena saya dapat 100 ketika ulangan. Nah, kalian cari subjeknya yang mana? My teacher. Oke. Verbnya yang mana? Give. Oke. Terus subordinate conjunctionnya yang mana? Yang since gitu. Terus kalian cari adverb clause-nya yang mana? Yang tidak bisa berdiri sendiri yang mana gitu. Oh, berarti yang since I get 100 for the exam, seperti itu. Bisa kasih contoh ya, the sentence number 1. Nah, kalian sekarang kerjakan, upload di Google Classroom nomor 1 sampai nomor 10. Jadi kalian analisis mana subjek, mana verb, mana subordinate conjunction, dan mana adverb clause. Gampang banget ya. Oke, class, I think that's all about adverb clause. Kalau ada yang belum jelas silahkan kalian tanya di Google Classroom, boleh tanya sama ketua kelasnya juga boleh gitu. Thank you for your attention. I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.